Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu hal yang menggembirakan kepada Bapak Ibu honorer senair, baik honorer kategori 2 maupun honorer non kategori 2, di mana di tengah isu penghapusan dan pengangkatan honorer non ASN menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN, ada satu kabar gembira yang mana informasinya adalah honorer kategori 2 diminta atau meminta formasi tenaga teknis dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja 2023 setara guru ijazah SMA diakomodasi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tentang informasi honorer kategori 2 ini yang berijazah SMA bisa diakomodasi? Simak video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengumuman pegawai pemerintah dan perjanjian kerja guru 2022 sudah selesai dan kini tengah menjalani tahapan selanjutnya. Sementara pembukaan P3K 2023 akan kembali digelar dengan prinsip zero growth. Pembukaan P3K 2023 yang diumumkan Menpan RB dengan prinsip zero growth kembali memunculkan polemik di kalangan pelamar terutama tenaga teknis. Suatu hal yang wajar Bapak Ibu karena memang semua honorer di berbagai kalangan, di berbagai jenis kualifikasi akademik inginnya diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Nah, polemiknya adalah sebagaimana yang telah dimuat pada informasi ini bahwa masih banyak honorer yang berijazah SMA. Ini untuk kategori 2, khususnya tenaga teknis, banyak yang berijazah SMA, bahkan ada yang SMP dan SD. Jika dilihat dari informasi lain bahwa honorer kategori 2 khususnya tenaga teknis, banyak yang memang tidak sesuai dengan petunjuk dan syarat yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dalam hal rekrutmen atau pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Pasalnya, pembukaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2023 dengan prinsip zero growth ini hanya diprioritaskan untuk tenaga pengajar, penyuluh, dan tenaga kesehatan. Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I, Sahirudin Anto, meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersikap adil dalam penetapan formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja 2023. Beliau menyampaikan supaya jangan sampai formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau formasi P3K 2023 hanya didominasi oleh guru saja, penyuluh saja, dan tenaga kesehatan saja. Beliau menyampaikan, katanya, tolong Pak Menpan RB Azwar Anas, berikan keadilan kepada kami honorer kategori 2, tenaga teknis. Selama ini pemerintah sudah jalim kepada tenaga teknis. Ini kata Udin, sapaan akrab Sahirudin, dikutip dari laman jpnn.com pada hari Selasa, 21 Maret, 2 hari yang lalu. Beliau mengungkapkan bahwa sejak rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021, kuota guru sebanyak-banyaknya, sangat banyak, disusul dengan tenaga kesehatan dan juga tenaga penyuluh. Namun, sebagaimana apa yang dikeluhkan bahwa untuk tenaga teknis itu ya tidak ada atau sangat-sangat minim. Jadi inilah yang dikeluhkan dan disampaikan oleh Udin ya kepada Menpan RB Abdul Azwar Anas
dalam hal pembukaan formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu honorer kategori 2 dan non K2, silakan berdoa Bapak Ibu kiranya perjuangan ini bisa terkabulkan sehingga Bapak Ibu apa yang diimpikan selama ini untuk bisa diangkat menjadi ASN bisa terkabul dengan senang hati. Kemudian di sini juga ada satu dilema dan polemik terhadap honorer kategori 2 yang mana persyaratan yang sulit ditambah tidak adanya afirmasi membuat honorer kategori 2 teknis administrasi kalah sebelum bertempur. Nah, kenapa di sini dikatakan kalah sebelum bertempur? Karena dalam hal pendaftaran saja pun, mulai dari seleksi administrasinya, maka sama sekali tidak lulus. Kenapa? Karena tidak ada formasi untuk ijazah di bawah sarjana. Jadi baru persyaratan pendidikan saja sudah banyak yang tumbang karena hanya mengantongi ijazah SD, SMP, dan SMA terangnya. Nah, itulah kondisi kualifikasi akademik yang dimiliki oleh honorer kategori 2 yang mana masih banyak yang berijazah SD, SMP, dan SMA terangnya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, pada perekrutan honorer sebelumnya, ini sudah agak lama sedikit sehingga para honorer kategori 2 yang berijazah SD, SMP, dan SMA ini sudah rata-rata berusia tinggi. Maka suatu hal yang wajar kalau seandainya perwakilan dari honorer kategori 2 ini memohon kiranya pengabdian dan jasanya serta kontribusinya selama ini bisa diapresiasi dan dihargai oleh pemerintah. Sebagaimana pemerintah menghargai jasa guru dan tenaga kesehatan, demikian dengan tenaga penyuluh. Jika memang pemerintah enggan mengakomodasi lulusan SD dan SMP, Udin meminta keringanan untuk pendidikan SMA. Jadi keringanan yang dimaksud Bapak Ibu, ya mungkin suatu hal yang wajar kalau seandainya honorer yang berijazah SD dan SMP itu mungkin tidak wajar atau pemerintah enggan karena kualifikasi akademiknya, setidaknya Udin menyampaikan supaya ada keringanan untuk pendidikan SMA. Secara logika, dalam hal rekrutmen CPNS saja pun, ijazah SMA bisa ada peluang. Misalnya dalam hal sekolah kedinasan dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan SMA dan SMK sederajat dalam hal rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Beliau menyampaikan walaupun berijazah SMA, ini lanjut Udin, kemampuan honorer kategori 2 tenaga teknis, administrasi, dan tenaga teknis lainnya melebihi pegawai negeri sipil atau melebihi kemampuan daripada PNS. Pengalaman bekerja belasan tahun membuat honorer kategori 2 punya keahlian di bidangnya. Oleh karena itu, Udin mengimbau pemerintah jangan mengabaikan pengalaman kerja honorer kategori 2. Udin ikut mengkritisi surat Menpan RB Azwar Anas soal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Abdullah Azwar Anas membuka usulan formasi CPNS dan P3K 2023 ini lewat e-formasi pada 20 Maret hingga 30 April 2023. Jadi, itulah sistem yang digunakan oleh pemerintah melalui Menpan RB dalam hal pengusulan formasi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2023, yaitu pengusulannya formasi CPNS dan P3K tersebut, yaitu lewat e-formasi pada 20 Maret hingga 30 April. Sehingga dengan demikian, pada patokan jadwal yang telah ditetapkan untuk usulan formasi, kita yakin bahwa masing-masing kepala daerah, kepala instansi, menyampaikan kebutuhan formasi CPNS dan P3K 2023 lewat e-formasi ini dengan tidak menutup kemungkinan di berbagai kalangan honorer. Sehingga apa yang diimpikan atau dicita-citakan oleh Bapak Ibu honorer selama ini untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS bisa terkabul dengan baik. Jadi, inilah informasinya Bapak Ibu terkait dengan harapan honorer kategori 2 maupun non K2, ini terutama yang berijazah
SD, SMP, dan SMA. Dan satu hal yang perlu kita simak di sini Bapak Ibu, ingat bahwa apa yang disampaikan oleh wakil honorer kategori 2 di sini yaitu Pak Udin menyampaikan kalau enggan untuk mengakomodasi lulusan SD dan SMP, maka Udin meminta keringanan untuk pendidikan SMA. Ini artinya setidaknya honorer kategori 2 dan non kategori 2 yang berijazah SMA bisa terakomodir. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.